Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosita Nur Awalia dengan NPM 102222010. Di sini saya akan mereview ulang materi tentang metode pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama ada pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua desain sistem, dan yang ketiga implementasi sistem. Analisis sistem terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama analisis pendahuluan atau preliminary system, yang kedua penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga pelaksanaan analisis sistem, dan yang terakhir penyusunan laporan hasil analisis sistem. Kemudian, sumber informasi dalam analisis sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama, dalam analisis sistem, sumber informasi untuk pengembangan sistem akuntansi adalah sistem akuntansi yang sekarang digunakan, sumber dari dalam perusahaan yang lain, sumber-sumber luar. Yang kedua, jarang analisis sistem mengembangkan sistem akuntansi yang sama sekali baru, yang sebelumnya tidak memiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, sering terjadi justru analisis sistem mengembangkan sistem baru untuk menghentikan atau untuk memperluas sistem akuntansi yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Lalu, apa sih manfaat utama dilakukannya analisis sistem terhadap akuntansi lama? Yang pertama, ada efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan, ide rancangan, identifikasi sumber daya, pengetahuan konversi, dan titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan yang baru. Selanjutnya, teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Pertama, dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dilakukan analisis sistem dengan cara wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan, dan pengambilan sampel dan pengumpulan dokumen. Yang kedua, metode analisis kelompok digunakan jika sistem yang dianalisis berdampak kepada beberapa kelompok pemakai informasi yang mempunyai berbagai kegiatan dan kepentingan yang berbeda. Sistem yang dianalisis akan mengubah hubungan yang sudah terbina antar manusia, antar mesin, dan antar metode. Yang ketiga, sistem yang dianalisasikan melayani fungsi bisnis yang baru yang sebelumnya perusahaan tidak memiliki pengalaman menjalankan fungsi tersebut. Bagaimana cara menyusun laporan hasil analisis sistem? Yang pertama, hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Yang kedua, laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Yang ketiga, laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analisis sistem dalam analisis sistem. Kemudian yang keempat, pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang kelima, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Yang ketujuh, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Kedelapan, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan beserta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru atau pengubahan sistem yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Proyeksi ini mencakup kelalaian dilanjutkan tahap-tahap berikutnya pengembangan sistem akuntansi. Yang terakhir, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Lalu ada desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain terbagi menjadi 5. Yang pertama, desain sistem secara garis besar, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, evaluasi sistem, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, desain sistem secara rinci, dan yang terakhir penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Selanjutnya ada informasi tahap sistem akuntansi, terbagi menjadi 3.
Yang pertama, informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dalam informasi tersebut. Yang kedua, luasnya sistem. Dan yang terakhir, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti manusia, mesin, uang, material, dan metode. Berdasarkan informasi yang diperoleh, analisis sistem kemudian menawarkan berbagai alternatif. Secara garis besar, sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pemakai. Lalu ada penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang pertama ada pernyataan kembali alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Penyajian lebih dari satu alternatif desain dimaksudkan untuk memungkinkan pemakai informasi melakukan pilihan di antara alternatif desain yang disajikan oleh analisis sistem. Yang kedua, menunjukkan kepada pemakai informasi bahwa setiap alternatif desain sistem memiliki dampak signifikan yang berbeda terhadap organisasi. Selanjutnya, sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem. Terakhir, asumsi-asumsi kritis atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain final sistem informasi. Evaluasi sistem. Dalam tahap ini, analisis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Kemudian ada implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Kemudian, puncak segala kegiatan pengembangan dan perancangan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Lalu, ada 4 persiapan implementasi sistem. Yang pertama, implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Yang kedua, meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar sukses pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem disusun dan dilaksanakan. Yang ketiga, suatu sistem akuntansi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pemakai dan penuh dengan kesalahan akan berdampak lama bagi pemakai, meskipun kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi. Dan yang terakhir, bagian yang penting dari laporan final implementasi sistem adalah perencanaan implementasi sistem. Lalu, desain sistem secara rinci. Dalam tahap ini, analisis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Kemudian, penyusunan laporan final secara rinci. Hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh analisis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Kemudian yang terakhir ada konversi sistem. Konversi sistem terbagi menjadi 4. Yang pertama, konversi langsung. Konversi langsung adalah implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakai sistem yang lama. Yang kedua ada konversi paralel. Konversi paralel adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakai sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada konversi modular. Konversi modular adalah implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian. Yang terakhir ada konversi phase-in. Konversi phase-in hampir mirip dengan konversi modular. Bedanya, konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Cukup sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.